Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dida untuk di modul pengelolaan keuangan. Nah, sekarang kita memasuki tahap kedua ya Bu ya. Ha-ha. Nah, di tahap kedua ini Dida akan putarkan film atau ada cerita pendek. Coba dibuka buku pintarnya Bu Ibu, halaman 73 ya. Coba Ibu Cila bisa dibantu baca. Nah, ada yang bisa baca tulis di sini, udah bisa mengeja. Boleh tunjuk tangan? Oke. Oke, saya bantu bacakan juga ya di buku ceritanya ini mengenai keluarga Ibu Lili dan anak-anaknya. Ya, ceritanya mengenai keuangan Bu. Ya, nah, oke. Nah, di adegan ini ada 5 adegan Bu. Yang pertama, adegannya Ibu Lili sama anaknya nih. Aduh, susu Ita sudah habis. Itanya merengek pengen susu. Mama pengen susu gitu biasanya ya Bu ya. Anak-anak suka ada yang merengek di rumah minta susu. Pengen susu Milo gitu. Iya. Nah, kemudian ada juga frame kedua nih sama anaknya yang sudah sekolah, namanya Dewi. Si Dewinya nanya ke Ibu Lili, Bu, aku berangkat, mana uang jajan dan tabungannya Bu? Bu Lili sambil buka dompet, aduh, Ibu belum punya uang Dewi, gitu. Kemudian frame ketiga ada anaknya yang laki-laki sama sudah sekolah juga, namanya Agus. Bu, minta uang jajan dong. Bu Lili menjawab, Ibu belum punya uang Gus. Nah, setelah itu ada adegan Pak Rusli. Bu, Ibu ada uang? Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Bu Lilinya nyaris putus asa. Kemudian, aduh Pak, Ibu benar-benar tidak punya uang. Nah, di frame selanjutnya tuh si Bu Lilinya bingung tuh gimana ini, kebutuhan anak harus dipenuhin, belum lagi untuk belanja sehari-hari, bayar listrik, pulsa, telepon, kemudian sabun, rokok, bayar hutang ke warung, arisan. Aduh, pusing ya. Kata si Bu Lili teh Bu ya. Nah, belum lagi kalau yang punya warungnya nagih utang karena si ibunya udah nunggak beberapa bulan. Nah, dari sebengkal cerita tersebut ibu-ibu coba masalah apa yang dihadapi oleh keluarga Bu Lili. Coba peserta ibu-ibunya ada yang pernah ngalamin seperti itu Bu ya di rumah? Yang dialami sama ibu-ibu ada ya? Nah, di sini kesimpulannya keluarga Ibu Lili nggak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya sehingga sering kehabisan uang. Nah, ibu-ibu ada yang sering mengalami seperti itu, anak ngerengek pengen jajan tapi ibu nggak punya uang, nggak pegang uang. Ada ya. Pastinya pernah ngalamin. Terus si bapak pengen ngerokok, minta pulsa untuk kerjaan ya gitu. Nah, jadi eh di sini sangat umum sekali Bu ya. Jadi film cerita ini dengan kejadian sehari-hari sama ibu-ibu di rumah. Karena memang di sini juga ada kesimpulannya bahwa umumnya kita menghadapi masalah serupa dengan Ibu Lili ini Bu di film, pemasukan tidak menentu ya, kemudian jumlah dan waktunya padahal pengeluaran selalu ada setiap hari. Jadi kita perlu belajar mengelola uang Bu ya, agar pemasukan sebulan bisa mencukupi kebutuhan bulanan keluarga. Ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita bantu Bu Lili yuk Bu ya. Langkah-langkah pertama adalah menghitung pemasukan dan pengeluaran bulanan keluarga. Nanti akan dimasukkan ke tabel ya pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan untuk si Bu Lili tersebut ya. Oke. Nah, di sini ibu-ibu coba dibuka buku pintar halaman 76. Sudah? Nah, Sudah, Pak. saya akan minta wakil kelompok 1 untuk membacakan paragraf pertama ya. Kemudian dari lembar cerita tersebut bersama seluruh peserta dan didiskusikan ya. Kemudian dari lembar cerita tersebut nanti berdiskusi dulu sama ibu-ibu peserta yang lain ya. Kemudian didiskusikan dan saya juga akan minta kelompok 1 mana tadi yang sudah dibagi kelompok? Iya. Nah, kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1 nanti baca paragraf pertama ya di lembar cerita di halaman 76, oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya minta wakil kelompok 2
Bu Syakila ya, boleh. Bu Syakila untuk membacakan paragraf kedua lembar cerita. Nanti didiskusikan juga sama langkah-langkah untuk menjawab bersama seluruh peserta yang lain ya. Lakukan hal yang sama dengan paragraf selanjutnya ya. Ingat, yang ditanyakan adalah jumlah per bulannya nanti ya. Nah, saya akan beri waktu 10 menit Bu ya. Nggak akan lama-lama. Nah, sebelum dimulai soalnya, soal pertanyaan mengenai Bu Lili ini untuk keuangannya, ya ada catatan yang harus ibu-ibu ketahui nih dalam dalam cara perhitungannya ya Bu ya. Nah, 1 bulan itu berapa hari Bu? Iya betul, 30 hari. Dan kalau 1 bulan berapa minggu? Iya betul, 4 minggu. Jadi nanti ibu-ibu tidak perlu menjumlahkan total ya jenis pemasukan, total jenis pemasukan atau pengeluaran yang diketahui ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita bacakannya soalnya saya bantu. Yang pertama, sambil dicatat Bu ya di kertas kosong yang tadi sudah dibagikan. Yang pertama, Ibu Lili sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Rusli suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah ya, yang pertama upah Ibu Lili 30.000 per hari. Ia bekerja selama 2 hari dalam seminggu. Ya. Kemudian upah Pak Rusli 75.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. Jadi tiap 3 bulan sekali Bu Lili menerima uang bantuan PKH sebesar 1.350.000 melalui tabungan di bank. Kemudian keluarga Bu Lili juga menerima uang bansos BPNT atau bantuan pangan non tunai beras ya Bu ya, senilai 110.000 per bulan di kartu KKS yang hanya bisa dibelanjakan di beras dan telur di warung-warung tertentu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk yang soal pertama, pertanyaannya adalah berapa uang yang diterima keluarga Ibu Lili setiap bulan dari masing-masing pemasukan. Oke. Nah, untuk soal kedua, Ibu Lili memiliki 3 orang anak. Ya, yang pertama Dewi duduk di kelas 1 SMP, kemudian ada Agus duduk di kelas 2 SD, dan Ita baru 3 tahun dan belum sekolah Bu ya. Dewi dan Agus bersekolah setiap hari Senin sampai Sabtu jalan kaki Bu, jadi nggak pakai ongkos, dan mereka selalu makan siang di rumah. Pengeluaran Ibu Lili untuk keperluan anak-anaknya, yang pertama nih catat ya, uang jajan Dewi 10.000 sehari. Kemudian uang jajan Agus sama 10.000 juga per hari. Dan untuk susu untuk Ita 50.000 per kaleng. Nah, dibelinya 3 kaleng per bulan. Kemudian tabungan Dewi di sekolah 10.000 per minggu. Nah, kemudian ada hal lain nih di hari tersebut. Hari ini Agus minta dibelikan tas sekolah baru seperti yang dimiliki teman-temannya seharga 100.000. Padahal tas sekolahnya sekarang masih bagus. Nah, untuk soal kedua ini pertanyaannya adalah berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk setiap keperluan anak-anaknya? Ya. Oke. Untuk kelompok 2 nanti ditulis ya. Jawabannya di kertas kosong yang tadi yang sudah dibagikan. Oke, untuk soal yang ketiga, untuk keperluan rumah tangganya, pengeluaran keluarga Ibu Lili adalah nih untuk keperluan keluarganya Bu ya, pengeluaran keluarga. Yang pertama belanja sayur dan lauk pauk 20.000 per hari Bu. Nah, kemudian beli telur 10.000 per minggu. Ya. Kemudian beli beras 10 kilo per bulan seharga 10.000 per kilo. Kemudian perlengkapan mandi dan cuci 25.000 per bulan. Kemudian gas 20.000 per bulan. Dan terakhir listrik 25.000 per bulan. Sudah dicatat Bu ya? Baik. Dan pertanyaannya, berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk setiap keperluan rumah tangganya Bu ya?
Nah, oke, dicatat nanti ya untuk kelompok selanjutnya. Ini untuk kelompok satu lagi pertanyaan yang ketiga ya. Ini keperluan pengeluaran keluarga Bu ya. Nah, selanjutnya untuk soal keempat, balik lagi ke kelompok 2 nih Bu ya, dicatat dulu. Ibu Lili memiliki utang pada warung tetangganya sebesar 400.000 yang harus dicicil selama 20 minggu. 20 minggu Bu ya. Ia juga mengikuti 2 arisan tiap bulan. Pak Rusli memerlukan pulsa telepon untuk keperluan kerja dan juga uang rokok untuk memenuhi kebutuhan Ibu Lili dan Pak Rusli. Pengeluaran keluarga Ibu Lili adalah yang pertama cicilan utang 20.000 per minggu ya. Baik, kemudian arisan kelompok tani 5.000 per minggu. Kemudian arisan PKK 10.000 per bulan. Dan pulsa telepon Pak Rusli 50.000 per bulan Bu ya. Nah, dan rokok Pak Rusli 40.000 per minggu. Nah, pertanyaannya nih, simak baik-baik Bu ya. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk keperluan Ibu Lili dan Pak Rusli? Ya. Baik, Ibu-ibu, sudah dicatat soal 1 sampai 4, 2 soal masing-masing satu kelompok dikerjakan oleh satu kelompok, 2 soal untuk satu kelompok ya. Ditulis di kertas kosong Bu ya. Untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh teman saya di langkah ke-6. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.